Oke Bu, kembali lagi bersama saya Bu dalam acara podcast kali ini. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan organisasi dari mungkin masing-masing tiap artikel kawan-kawan saya ini Bu. Mungkin berbicara pengembangan organisasi itu sangat penting bagi suatu organisasi guna mengembangkan organisasi itu untuk maju ke depannya. Mungkin langsung saja Bu, kita membahas artikel satu persatu Bu. Kita akan mengulas apa dari artikel masing-masing kawan kita ini Bu. Mungkin dari saudara Rian, artikelnya berjudul Baik, terima kasih dari rekan saya Laude memberi kesempatan untuk membahas artikel saya, di mana artikel saya ini berjudul pemindahan Politeknik Pengayuman Indonesia dari Kementerian Hukum ke Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan atau IMIPAS. Nah, di sini kenapa saya mengambil judul artikel ini? Pemindahan ini bertujuan yang pertama itu untuk mengoptimalkan manajemen dan operasional, di mana rekomendasi dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola dan mengurangi duplikasi fungsi di bidang pendidikan kedinasan. Dengan adanya penggabungan ini, Poltekpin diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, termasuk membuka program studi baru, jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti magister dan yang lain-lain lah, yang setara S2. Ya mungkin itu saudara Prian bisa saya tanggap ya. Dalam penggabungan ini tentunya kan ada pro dan kontra ya kan. Betul. Ya. Kalau dilihat dari segi ini ya, kelihatan banyak yang kurang mendukung dari penggabungan ini. Yes. Jadi mungkin solusi dari saudara Prian gimana? Kalau menurut saya solusi dari pemindahan ini terutama ini penggabungan atau pemindahan? Kan penggabungan. Penggabungan dari Politeknik. Politeknik. Tapi tadi Pin katanya dari Kementerian Hukum ya ke kan Kementerian pertama awalnya IMIPAS. digabung dulu ya. Digabung Terus dulu, baru organisasinya ada- itu dipindahin dari Kementerian Hukum ke IMIPAS. Lanjut saudara. Bagaimana tadi pertanyaannya, mungkin bisa diulang? Kan tentunya kan penggabungan itu tentunya akan mengenai pro dan kontra kan. Ya, betul, yes. Dari saudara Prian sendiri dan menanggapi pro dan kontra ini gimana? Kalau menurut saya menanggapi program Apakah penggabungan ini menurut saudara Prian bagus atau lebih bagus lagi jika Poltekip dan Poltekip tetap satu gitu, maksudnya satu-satu gitu? sebenarnya ada plus dan minusnya sih masing-masingnya. Yang pertama itu kalau untuk plusnya itu di mana masing-masing dari tiap instansi baru ini Poltekpin ini dapat membuka jurusan baru. Otomatis ada program studi baru ya kan, kayak jurusan hukum. Nah, minusnya ini misalnya kayak misalnya hierarki di kampus kita kan harus menyesuaikan antara imigrasi dan pemasyarakatan ini yang berbeda, di mana sebelumnya budayanya itu berbeda, harus digabungkan menjadi satu. Nah, itu sulit lagi, apalagi untuk sekarang kita ini yang sudah semester akhir kan, yang sudah melewati banyak hal, gimana cara menggabungkan budaya ini menjadi satu, mungkin seperti itu. Memang kalau budaya mungkin susah ya, Ya, tidak bisa langsung gitu harus digabung langsung berubah sama nggak bisa. Butuh Ya, proses. jadi itu butuh proses, butuh waktu. Ya. Nah, kalau kayak kita ini kan udah tingkat 4 mungkin Ya. egonya lah udah terbentuk dari awal kan. Nah, yang bagus itu yang dibentuk itu dari tingkat 1 yang digandul sekarang. Jadi mereka masih baru, masih sama-sama belum tahu apa tentang pemasyarakatan maupun imigrasi, Poltekip atau Polteknik. Mereka ini bagus untuk disatukan budayanya. Berarti keuntungan itu pertama itu tentunya membuka lapangan pekerjaan baru. Yes, jurusan baru. Ya, tapi kerugiannya atau Menyesuaikan. mungkin minusnya itu menggabungkan dua kepala yang berbeda menjadi satu. Itu mungkin hal yang sulit ya. Budaya ya. Ada juga yang menjadi minus lainnya. Apa itu? Bukan hanya dari taruna, tapi dari sisi kepegawaian juga. Kita harus menyelaraskan pegawai sebelumnya dari pemasyarakatan dan imigrasi menjadi pegawai di Politeknik Pengayuman Indonesia ini. Terus selanjutnya itu saya mendengar wacana kalau pemasyarakatan dan imigrasi ini akan berpindah ke Kementerian IMIPAS lagi pada akhirnya. Itu adalah menjadi problem di mana kita harus mengurus lagi ke dinas pendidikan, Ya. dinas apa segala macam. Kementerian Pendidikan. Iya, Kementerian Pendidikan. Mungkin dari saudara Prian tadi kayak gitu ya. Karena kita mengulas artikel dari saudara Azan Soleh. Ya. Pesan. Ya, terima kasih. Artikel saya berjudul tentang analisis kompetensi
tim pengamat pemasyarakatan dalam menunjang efektivitas pembinaan narapidana. Jadi di sini kita ketahui bahwa tim TPP itu yang menentukan bisa atau tidaknya, layak atau tidaknya narapidana ini diberikan hak bersyarat berupa PB, CB maupun CMK, ataupun bisa dijadikan tamping atau tahanan pendamping oleh di UPT itu. Jadi saya melihat bahwa di UPT ini sekarang itu banyak tim TPP itu hanya kurang kompetensi gitu, hanya sekedar jabatan formalitas gitu. Jadi mereka itu hanya ini pejabat ini staf udah lama, udah senior. Jadi mereka dimasukkan dalam tim TPP pengamat pemasyarakatan itu. Maksud saya kalau begitu harusnya dari tim TPP ini memiliki kompetensi, misalnya dia psikologi atau apa kan. Dari psikologi itu dia bisa membaca watak atau mental seorang narapidana ini. Ini bisa tidak? Kalau misalnya dikasih CB, apakah dia ini akan mengulangi tindakan pidana atau tidak? Misalnya kalau dia jadikan tamping, tamping, misalnya tamping luar kan kadang ada tamping luar yang melarikan diri. Ya, risikonya itu. Betul, risiko dari tamping luar itu. Gitu ya saudara. Tapi saya melihat dua sisi di sini. Tadi saudara Azan bilang kalau banyak pegawai yang dimasukkan dalam tim TPP, tapi tidak ada kompetensi khususnya gitu ya. Betul. Nah, saya melihat dua sisi. Yang pertama, kita di pemasyarakatan ini masih kurang pegawai, kurangnya SDM yang mengakibatkan gitu asal masuk untuk menutupi kebutuhan pegawai. Terus yang kedua, saya memiliki solusi. Kenapa untuk tim TPP itu kita tidak mengadakan tes begitu, atau setidaknya kita mengadakan pelatihan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengamat, apa yang dibutuhkan untuk menganalisis resiko narapidana ini layak atau tidaknya mendapat integrasi begitu saudara. Ya, betul. Mungkin situ saudara Agung mengatakan bahwa ada tes atau diklat ya. Memang itu betul. Harusnya sebelum dimasukkan dalam tim TPP itu harus ada asesmen terlebih dahulu. Rasa asesmen setelah masuk diadakanlah diklat pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana narapidana ini bisa dijadikan bisa menerima integrasi maupun dijadikan tamping. Tapi saudara, terkadang di UPT itu kan narapidana itu mendapat integrasi tanpa melalui penilaian tersebut, entah mungkin dari ada orang dekat dengan UPT tersebut atau berarti pendekatan kepada pegawai. Ya, itu dari saudara Azan gimana tanggapannya? Menurut saya itu harusnya di tim TPP inilah yang menilai wajar atau tidaknya seorang narapidana ini menerima atau mendapatkan hak integrasi maupun untuk menjadi tamping tadi. Nah, balik lagi tadi, kita harus mengadakan tes layak tidak pegawai ini untuk jadi anggota TPP dan harus memiliki kualifikasi. Pernah nggak pegawai ini pernah ada track recordnya gimana dan segala macam. Harus. Karena kalau saya lihat sekarang di lapangan itu anggota-anggota tim TPP itu siapa yang dekat ke atasan, orang-orang yang menjabat dia yang dimasukkan dalam tim TPP betul. Apalagi kadang lihat kan udah tua nih si pegawai nih, malah masukin air kan. Ya, betul. Istilahnya yang punya pengaruh di UPT itu. Berat juga sih kalau udah menyangkut orang dalam, apalagi kita. Itu dari saudara Azan. Sekarang kita menuju ke saudara Andi Agung. Andi Agung, gimana, apa judul artikel Anda? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Laude Aldian memberikan kesempatan kepada saya. Saya sedikit cerita teman-teman. Jadi saya melihat bahwa orientasi CPNS itu perlu dilaksanakan untuk membentuk pegawai baru dalam instansi kita, yaitu pemasyarakatan. Makanya saya mengangkat judul pengaruh orientasi CPNS terhadap peningkatan SDM di pemasyarakatan. Saya saudara Agung ambil judul yang masih yang hangat ya, apalagi CPNS Ya, sekarang. betul. Peningkatan apa tadi? Orientasi CPNS. Orientasi CPNS untuk meningkatkan SDM di pemasyarakatan. Intinya gitulah. Jadi saya melihat bahwa berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kayak tahun 2019 dan angkatan tahun 2021
yang tidak memiliki orientasi dikarenakan COVID. Nah, saya melihat di lapangan, kalau kualitas SDM dari angkatan dari angkatan tersebut kurang dari angkatan-angkatan sebelumnya, yaitu dari 2017, 2018, bahkan dari 2014. Pejabat-pejabat juga mengeluh terkait attitude mereka. Nah, makanya saya melihat bahwa perlunya orientasi CPNS untuk membentuk CPNS ini agar siap di lapangan. Ya betul. Kalau menurut saya kan juga pernah ikut orientasi. Siap. Ya, Paling pegawai. kalau ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi kalau saya lihat angkatan saya yang 17 solidaritas itu dengan angkatan 18, 19 sama 21 ataupun 23 kan, kalau saya membandingkan bahwa angkatan-angkatan setelah saya ini, bahwa saya lihat bahwa mereka terlalu santai dalam bertugas maupun ke senior-senior itu. Mereka kayak apa senior, tiada ini, ada senior saya kan ya sama. Kemudian dibanding kata senior-senior yang lain juga yang angkatan 2012, yang angkatan-angkatan telah dibilang bahwa begini, angkatan 2017 itu lebih tap mereka, lebih bisa diandalkan dibanding dengan angkatan-angkatan yang 2018 setelah kami itu. Mungkin karena orientasi itu sangat berpengaruh. Kami dulu diorientasi sekitar 1 bulan lah, 1 bulan pertama sebelum masuk PT itu. Jadi di situ kami kemudian dikasih arahan tentang bagaimana menjadi seorang ASN di masyarakatan. Berarti orientasi ini sangat signifikan dalam menumbuhkan sikap dari seorang pegawai itu ya, menjadi seorang ASN yang baik. Karena ini juga salah. Saya sebenarnya ada sedikit saran. Ya. Oke, mana sebagian Orientasi CPNS ini untuk meningkatkan SDM kan? Ya, betul. Kalau menurut saya mungkin alangkah baiknya yang membina CPNS ini dari alumni lagi. Yes. Nah, Setuju sama lo. apalagi kita ini kan sudah menjalani pendidikan di Politeknik sudah 4 tahun. 4 tahun loh. 4 tahun. Apa lo itu? Sudah tahu yang namanya dasar-dasar seperti PBB, kepemimpinan. Yes. kan? Kita juga tahu tentang ilmu kemasyarakatan kan. Kalau menurut saya harusnya yang ambil alih dari CPNS ini ya alumni dari Politeknik kan, Iya. harusnya kan. Kalau imigrasi yang alumni dari Politeknik, biar apa? Karena alumni itu biasanya lulusan yang terbaik lah dari Politeknik kan, yang bisa membawa dampak baik kan, juga pemimpinan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi gue lihat tahun ini udah gitu loh. Udah berjalan ya? alumni Ya. ngambil CPNS baru-barunya. Betul. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus saya lihat juga nih, kan biasanya dalam pemasyarakatan ini lebih mementingkan ke semi militernya tanpa mementingkan ke pengetahuan apa sih itu pemasyarakatan. Akademik berarti. Nah, kita harus kembangkan juga dari sisi akademik, misalnya strategi pengamanannya kita bagaimana kita dalam kepegawaian, kamtip, dan seksi-seksi lainnya. Betul. Sama kalau menurut saya, kalau CPNS seperti ini, saran itu jangan semuanya langsung dibawa ke penjagaan semuanya. Ya, betul. Langkah baiknya ada yang dibawa ke pegawaian, Ya, ke Bos itu di rolling ya. Iya, di rolling. Biar orang yang dari pegawaian nanti di rolling bisa mengetahui penjagaan, orang penjagaan bisa tahu Nah, itu. ya, betul. Biar ilmunya menyebar ya. Terusnya saran seperti itu. Kalau menurut saya ya, yang dari dokter pegawai ya. Ya. pegawai kan, Iya. kalau menurut saya CPNS itu tidak bagus kalau langsung dikasih ke staf dia. Dia bagusnya setahun pertama atau setahun 2 tahun itu dia di penjagaan dulu. Supaya Kenapa apa? tuh saudara? Supaya apa? Dia lebih mengenal tentang keadaan di dalam lapas ataupun rutan itu. Karena kalau dia di staf, dia lingkungannya sangat kecil. Dia kebanyakan hanya di ruangan Ruangan saja. itu ya. Sedangkan di pengamanan atau penjagaan itu kan dia secara langsung berhubungan sama narapidana. Jadi dia mengetahui keadaan di rutan itu. Setidaknya dia tahu, oh ini napi, ini kan orang-orang ini tahu. Berarti Karena dia- orang-orang di UPT itu kan banyak. Kalau dia hanya staf, kalau misalnya suatu ketika disuruh Jadi ke jagawanan. piket bantu kan, piket bantu itu, dia tidak akan mengenal siapa yang napi ini. Tapi kalau dia Iya sih. sudah pernah di penjagaan, oh 1-2 tahun, oh ini. Kalau misalnya ada tahanan baru, kalau dia sudah pindah staf kan ada tahanan baru, oh ini tambahan, ya tambahan. Jadi tetap dia kenal.
tapi sesuai kualifikasinya juga nggak sih, karena ada juga petugas pemasyarakatan yang lolos di pemasyarakatan itu kualifikasi penjaga tahanan tapi kayak S1, S2. ya S1, S2, terus ada yang kayak lemah-lemah gitu, Ya. kan nggak cocok di penjagaan itu yang Ya memang, makanya saya bilang 1-2 tahun itu, 1-2 tahun itu di pengamanan. pengamanan dulu supaya Yang kenal dulu lingkungan UPT tersebut. itu, Iya. tidak langsung di staff. dapat memetakan UPT tersebut gimana narapidananya. Nanti kan kalau sudah 1-2 tahun di UPT itu pimpinan ataupun pejabat-pejabat kan sudah bisa, oh ini bisa Cocoknya di sini. cocok diangkat jadi staff, cocok dibawa jadi staff. Gitu. Mungkin podcast kali ini agak bermanfaat ya, banyak kali pembahasan dan saudara Prian mengenai penggabungan Poltekip, saudara Azan membahas mengenai TPP. pengamat pemasyarakatan, dan saudara Agung membahas mengenai orientasi CPNS. Mungkin sekian dari podcast kali ini, Bu. Semoga bermanfaat untuk Podcast kali ini memang singkat, tapi inilah sebatas otak kita, Bu. Mungkin jika ada salah kata dari kami, Bu, entah mungkin akap kita, Bu, podcast ini banyak kali kurangnya, Bu. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Inilah batas kami, Bu, sebenarnya, Bu. Sekian dari kami dan kawan-kawan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah, Bu. Bye.